Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Bapak-bapak, orang-orang tua kami, para alim ulama, ustaz-ustaz, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kerja ini hadirin, ada dua asbab seseorang akan meningkat dalam kerja. Ada dua asbab yang mana apabila mengusahakan dua asbab ini diusahakan, maka seseorang akan meningkat dalam kerja. Yang pertama hadirin, yaitu ikhlas, yang akan melahirkan istiqomah. Kemudian asbab yang kedua, yaitu pengorbanan. Bapak hadirin yang mulia, ikhlas. Karena orang-orang yang ikhlas sajalah yang dapat istiqomah dalam kerja hadirin. Kalau seseorang itu mempunyai sifat ria, tidak ikhlas karena Allah, maka dia akan buat kerja tergantung orang lain hadirin. Kalau si fulan buat, maka saya buat. Kalau mereka buat, saya ikut buat juga. Tapi kalau mereka tidak buat, maka saya pun tidak buat. Sehingga hadirin, kerja yang dia buat ini bergantung kepada orang lain. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menceritakan hadirin keadaan orang yang tidak istiqomah karena tidak ikhlas. Maknanya iman pun lemah. Satu orang sahabat bertanya kepada Nabi, apa itu iman? Nabi katakan ikhlas. Jadi karena lemahnya ikhlas,
atau ketiadaan ikhlas, maka seseorang tidak yakin kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kira-kira dalam satu kerja, dalam satu amal nampak ada keuntungan, nampak ada manfaat untuk dirinya, maka dia buat. Tapi kalau kerja yang diberikan kepadanya, ditawarkan kepadanya, kira-kira akan memberikan kerugian kepadanya, memberikan mara bahaya kepadanya, maka dia pun akan meninggalkan kerja. Dalam Al-Quran dikatakan hanya membuat amal kerja hanya sedikit saja. Ini di dalam Al-Quran Allah Ta'ala ceritakan tentang sifatnya orang-orang munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidaklah mereka berzikir mengingat Allah kecuali sedikit. Wala ya'tunal ba'sa illa qalila. Tidaklah mereka turun datang ke medan perjuangan kecuali hanya sedikit. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka bangun untuk salat, maka mereka bangun dengan malas. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang ikhlas buat kerja karena Allah dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, ada harta, tidak ada harta, musim panas, musim dingin, dalam keadaan sulit, dalam keadaan lapang, dalam keadaan apapun, dia tetap buat kerja. Karena dia kerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah. Nah, orang yang buat kerja ikhlas karena Allah, maka dia akan ada istiqomah dalam kerja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat apakah seseorang itu istiqomah atau tidak, hadirin yang mulia, maka dari dahulu kali Allah Subhanahu wa taala telah berikan perintah-perintah kepada hamba-hambanya. Ada perintah yang memang menjadi makmul, kebiasaan. Dan terkadang ada perintah yang datang sebagai ujian, hadirin. Untuk melihat dengan datangnya perintah sebagai ujian tersebut, dia ini tetap istiqomah mengerjakan perintah Allah atau dia meninggalkan perintah Allah. Datang perintah sebagai ujian untuk melihat juga bagaimana ketaatannya. Dengan istiqomah, dengan seseorang istiqomah dalam satu amal, istiqomah dalam satu kerja, maka akan dapat dilihat bagaimana ketaatan orang tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang Allah taala akan uji, hadirin yang mulia. Menjadi kaidah yang umum di mana-mana untuk seseorang meningkat dari tahapan yang lebih rendah kepada tahapan yang lebih tinggi, maka pasti diberikan ujian, hadirin. Tanpa ujian, tanpa imtihan, maka peningkatan tidak akan didapatkan. Nah, dengan adanya ujian, hadirin yang mulia, barulah akan dapat dilihat apakah seseorang itu tetap dalam ketaatan atau dia meninggalkan ketaatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali Allah Subhanahu wa taala telah menguji para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Diuji malaikat. Apa ujiannya? Setelah Allah Ta'ala menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam, maka Allah Ta'ala berikan perintah kepada seluruh malaikat. Usjudu li Adam. Bersujudlah kamu semua kepada Adam. Padahal malaikat diciptakan dari nur. Adam diciptakan dari tanah. Kalau melihat urutan penciptaan, nur, cahaya itu awal-awal diciptakan.
Mungkin nomor 2 atau nomor 3 hadir. Sedangkan tanah Adam, tanah lumpur, diciptakan nomor 8 hadirin yang mulia. Dan malaikat terus menerus dalam ketaatan. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat atas perintah yang Allah berikan pada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan malaikat mengerjakan apapun perintah yang diberikan pada mereka. Apapun perintah yang diberikan, malaikat buat. Sehingga dalam riwayat dikatakan, ada malaikat yang mulai diciptakan sampai sekarang, terus nanti sampai hari kiamat terus menerus berdiri. Ada yang mulai diciptakan sampai hari kiamat terus menerus dalam keadaan ruku. Ada yang terus menerus dalam keadaan sujud hadirin yang mulia. Begini ketaatan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala uji malaikat, usjudu li Adam, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka Al-Qur'an telah menceritakan fasajadu, semua malaikat bersujud illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak mau bersujud. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa iblis tidak mau bersujud? Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala bertanya, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu, apa yang mencegah kamu untuk bersujud kepada apa yang aku ciptakan, kata Allah. Maka iblis mengatakan, qal ana khairum min, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia diciptakan daripada, aku diciptakan daripada api, dan dia Adam diciptakan dari tanah. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iblis begitu besar ketaatannya hadirin. Sehingga dikatakan tidak ada tempat di langit yang iblis tidak buat ibadah di tempat tersebut. Penuh dengan tempat ibadah. Sehingga begitu tinggi ibadahnya, dijadikan gurunya malaikat hadirin yang mulia. Nah Allah Subhanahu wa taala datangkan perintah. Yang mana perintah ini datang sebagai ujian. Perintah datang sebagai ujian untuk melihat ketaatan, ibadah yang dibuat selama ini, apakah dengan ibadah yang dibuatnya beratus-ratus tahun sudah melahirkan ketaatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis mengatakan, berikan perintah yang lain. Perintah apapun siap aku buat, kata iblis. Tapi kalau ini jangan. Siapa dia itu? Aku ini siapa? Masa aku ini orang lama disuruh sujud sama orang baru? Iblis itu orang lama dia. Adam pendatang baru. Kok orang lama disuruh sujud sama orang baru? Iblis dia hanya melihat objek perintah, tapi dia lupa kepada yang memberikan perintah. Ini ujian datang, ini perintah datang sebagai ujian. Dia pernah iblis tidak taat, walaupun sebelumnya begitu banyak ketaatan, begitu banyak ketaatan yang dibuat, luar biasa ketaatannya. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, ketaatan yang sebelumnya maka tidak dianggap hadirin. Sehingga dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, qal fakhruj, keluarkan dia, dikeluarkan daripada surga hadirin. Seperti kita masa belajar, atau ada orang yang sekarang masih belajar,
mungkin duduk di bangku sekolah, di universitas. Setahun belajar, terus-menerus belajar hadirin. Nggak tinggal belajar. Tapi begitu ujian akhir, nilainya jeblok. Nilainya membuat dia tidak lulus. Ini ujian akhir. Maka apakah guru memandang usaha dia 1 tahun? Kasihanlah, dia kan udah belajar 1 tahun. Kita tengok dia bersungguh-sungguh 1 tahun. Tetapi begitu datang ujian, hasilnya buruk, nilainya buruk hadirin. Karena dia gagal dalam ujian, maka harus dia tinggal kelas hadirin ini. Dia dikeluarkan dari kelas itu. Ikut kelas bawah hadirin ini. Nah begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang lulus dalam ujian, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima dia hadirin. Tapi orang yang gagal dalam ujian, yang pertama yang bertentangan dengan kedudukannya, bertentangan dengan kedudukannya, dia gagal dalam ujian, maka dia akan langsung dikeluarkan dari saf orang-orang yang taat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang hadirin dalam kehidupan kita, baik dalam kerja agama ini, apabila kita diberikan perintah atau takaza kerja, maka terkadang kita melihat kedudukan diri kita. Kalau kita cocok, nampaknya ini kerja ini cocok dengan kedudukan saya, siap hadirin. Tapi kalau kita nampak ini kerja ini nggak cocok dengan kedudukan diri kita, masa saya diputus untuk kerja-kerja macam itu? Kita pun nggak siap hadirin. Maknanya kita menerima perintah dengan melihat kedudukan diri kita. Iblis tidak siap taat kepada perintah Allah karena dia melihat kedudukannya hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dikeluarkanlah iblis daripada surga hadirin. Dan laknat untuk dia. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, kata Allah. Dan sesungguhnya laknatku kepada kamu sampai hari pembalasan. Dilaknat Allah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang telah dikeluarkan, dimahrumkan karena dia tidak taat kepada perintah, maka hadirin yang mulia, orang-orang seperti ini akan mengalami kesepian. Karena dia jadi sendiri. Yang lain taat, dia tidak taat. Maka dia merasa sendirian. Dan biasanya hadirin yang mulia, orang-orang yang merasa sendirian ini, dia akan cari taskilan hadirin. Untuk ikut sama dia, untuk ikut sama dia. Maka jelas hadirin, syaitan telah bersumpah, qala fa bi'izzatika, dengan kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka semua. Ini sumpah daripada syaitan. Sengaja berbagai riwayat, syaitan datang kepada Adam dan Hawa. Gara-gara kamu, gara-gara aku tidak mau bersujud kepada kamu, aku dikeluarkan daripada surga. Maka aku harus buat usaha bagaimana kamu juga akan dikeluarkan daripada surga. Maka dia pun datanglah kepada Adam, kasih tahu, inni lakuma laminan nasihin, sesungguhnya aku untuk kamu berdua itu adalah pemberi nasihat yang baik. Apa pemberi nasihatnya? Semua kenikmatan surga dibolehkan. Surga tempat untuk melampiaskan nafsu, keinginan, berbagai macam kenikmatan ada di dalam surga.
Tetapi di dalam surga tersebut Allah larang untuk memakan satu buah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kamu berdua mendekati pohon ini. Maka iblis pun datang kepada Adam, kepada Hawa. Dia tanya, kalian berdua tahu enggak kenapa Allah larang memakan buah dari pohon tersebut? Untuk dekatnya saja tidak boleh. Adam tanya kenapa? Makanya ulama kita mengatakan, hadirin, apabila datang perintah, jangan tahu apa penyebab perintah. Kita merasa penyebab itu cocok, kita kerjakan perintah. Kalau kita tidak cocok, maka kita tinggalkan. Nah, kalaupun seseorang mengerjakan satu perintah setelah dia mengetahui apa penyebab perintah diberikan, dia kerjakan. Maka hadirin yang mulia, dia mengerjakan perintah bukan karena perintah, tetapi karena sebab itu, hadirin. Maka cukup perintah datang daripada Al-Quran, datang daripada hadis, sudah jelas perintah diberikan kepada kita untuk kita sami'na wa ata'na, dengar dan kita taati. Adam tanya, kenapa Allah larang memakan buah dari pohon ini? Maka iblis mengatakan, Allah larang supaya kamu berdua tidak kekal di dalam surga. Nah, kalau kamu makan buah ini dari pohon ini, kamu akan kekal di dalam surga. Nah, ini setan, hadirin. Dia berikan berita yang palsu, terbalik, hadirin. Kalau kamu makan buahnya, kamu kekal di dalam surga. Makanya Allah larang, supaya kamu tidak kekal di dalam surga. Ini setan, hadirin yang mulia. Dia berusaha untuk mengeluarkan Adam dan Hawa daripada surga. Akhirnya terbujuk rayuan setan, sehingga mereka pun berdua memakannya, hadirin. Dan dikeluarkan daripada surga. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila perintah datang yang bertentangan dengan kedudukan kita, maka lihat perintah, hadirin. Jangan lihat kedudukan kita. Kalau ini memang perintah atau ada keputusan musyawarah, maka kita buat, hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Allah taala menguji para malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala juga menguji para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Nabi-nabi diuji, hadirin yang mulia. Dan manusia ini mempunyai semangat yang baik, jazbah yang baik dalam dirinya. Ada semangat yang baik. Dan hadirin, setiap orang semangat yang paling besar dalam dirinya, kalau dia seorang laki-laki dan sudah berkeluarga, maka setiap orang berkeinginan untuk mempunyai anak, hadirin. Bagaimana saya punya anak? Nah, kalau orang dunia punya anak, maksudnya untuk meneruskan kerja dunia. Ada yang menghandle perusahaan, ada yang menghandle kantornya, ada yang menghandle meneruskan perdagangannya, ada yang meneruskan pertaniannya. Tetapi para anbiya alaihi wassalatu wassalam, mereka mempunyai semangat untuk mempunyai anak, untuk meneruskan amanah kerja agama yang Allah berikan kepada mereka. Karena hadirin yang mulia, menjadi fitrah manusia, seseorang dapat, ini umumnya, hadirin, lebih percaya untuk meneruskan kerjanya kepada anaknya daripada kepada orang lain, hadirin.
Maka yang paling dapat diharapkan oleh Anbiya alaihi wassalatu wassalam untuk meneruskan amanah kerja dakwah yang akan diberitahu kepada umat, yaitu melalui jalan anak. Zakaria alaihi salam, walaupun sudah tua hadirin, sudah berumur 120 tahun, istrinya 80, 90 tahun, berdoa kepada Allah untuk dapat anak. Supaya apa? Supaya dapat meneruskan kerja dakwah yang Allah Ta'ala bebankan kepada beliau. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam hadirin, diberikan anak juga, Ismail. Semangat punya anak, Allah berikan anak. Kisah yang begitu panjang hadirin. Setelah 13 tahun anak masih kecil, maka diperintah untuk meninggalkan anak tersebut 13 tahun bersama istrinya di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, biwadin ghairi di zar'in. Setelah 13 tahun pulang, anak pun mulai besar. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak itu menjadi remaja, sudah besar, umur 13-14 tahun, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk menyembelih anak. Semangat punya anak, tapi datang perintah Allah, Anni azbahuka fandur madza tara. Sesungguhnya aku menyembelih kamu, kata Ibrahim. Apa pendapat kamu, wahai anakku? Tapi hadirin yang mulia, karena anak sudah dididik di rumah, anak dididik di rumah, dikenalkan Allah, dikenalkan perintah Allah, maka penting hadirin di rumah-rumah kita dihidupkan taklim, untuk mencegah masuknya batil ke rumah kita. Kata ulama, tidak ada amalan yang lebih kuat supaya batil tidak masuk ke rumah kita kecuali kita hidupkan taklim rumah kita. Diperdengarkan perkataan Allah, diperdengarkan perkataan Rasulullah, dan ini merupakan amal Masjid Nabawi. Kata ulama, amal-amal Masjid Nabawi, amal-amal nubuah, ini merupakan amalan tarbiyah, dan ini juga merupakan amalan hidayah. Orang yang menyibukkan diri dengan amal-amal ini, maka dia ditarbiyah oleh Allah, dan kehidupannya diberikan hidayah oleh Allah. Nah, kita mau amalan-amalan yang ada di masjid-masjid, amalan ini juga ada di rumah-rumah kita. Maka hadirin, di rumah kita, kita hidupkan taklim rumah dengan 5 amal rumah. Ada halqah tajwid Al-Quran. Sebagian orang mengatakan ini kok ada tertib baru, halqah tajwid Al-Quran. Dulu kan tidak ada. Bukan tertib baru hadirin, tetapi amalan yang sudah lama, tetapi baru saja dihidupkan kembali. Adanya halqah Al-Quran. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk dalam Islam. Waktu itu ada taklim Al-Quran di rumah saudari perempuannya Fatimah binti Khattab. Aku cari sedikit hadirin, satu ulama di India, satu orang mufti, sudah menikah 30 tahun. Nah, diperlakukan oleh masyayikh kita untuk buat taklim rumah dengan 5 amal rumah. Ada baca halqah Al-Quran. Setelah 30 tahun baru dia simaan Al-Quran dengan istrinya hadirin. Dia dengar istrinya baca Quran. Rupanya bacaan Al-Fatihah istrinya pun masih salah hadirin. 30 tahun. Istri seorang mufti hadirin. Nah, istri kita bagaimana hadirin? Padahal Al-Fatihah menjadi rukun sholat. Kalau Al-Fatihah tidak benar, maka sholatnya pun tidak benar hadirin. Maka hidupkan ini halqah Al-Quran di rumah hadirin yang mulia.
Awal-awal baca surat-surat yang terbiasa dibaca dalam solat, dibetulkan dengan makhrajnya, dengan tajwidnya. Saya macam mana mau betulkan, Pak? Orang saya pun nggak betul. Kalau kita tidak betul baca Quran, maka kita datang kepada ulama-ulama di daerah kita, ustaz-ustaz di daerah kita, belajar Al-Quran, hadir. Belajar. Tapi yang kita nampak kadang ahbab, kalau 10 surat macam Imam Sudis bacanya. Tapi selain 10 surat, Masya Allah. Mau kita betulkan macam mana? Nggak dibetulkan macam mana? Maka perlu belajar Al-Quran, hadirin. Hidupkan taklim kitabi di rumah. Kitab Muntakhab Ahadits, Fadilah Amal, Fadilah Sedekah. Dari kitab ini akan memasukkan nur. Memasukkan nur ke dalam hati kita, sehingga hati kita ini menjadi bercahaya. Apabila hati kita ini bercahaya, maka hati ini akan dapat melihat dengan amalan baik akan memberikan manfaat, dengan amalan buruk akan memberikan kemudaratan. Kenapa hari ini amalan baik, amalan buruk sama saja di hadapan orang? Karena hatinya tidak ada nur. Seperti mana satu orang punya mata tapi tidak ada nur. Fisik matanya ada tapi buta, tidak dapat melihat. Maka dia tidak dapat membedakan apa barang yang berada di hadapannya. Ular dianggap tongkat, tongkat dianggap ular, hadirin. Kenapa tidak ada nur? Kenapa amal yang begitu besar, yang begitu banyak manfaatnya? Solat begitu banyak manfaatnya, zikir begitu banyak manfaatnya, baca Al-Quran begitu banyak manfaatnya. Orang tetap meninggalkan juga. Amalan-amalan buruk, berdusta, berghibah, memandang wanita yang bukan muhrim, itu mudaratnya begitu besar, tapi orang mengerjakan juga. Karena hadirin yang mulia, hati tidak dipenuhi dengan nur. Nah, dengan duduk dalam taklim, hadirin, di rumah-rumah kita, maka hati kita akan dipenuhi dengan nur dan terbentuk keyakinan kepada janji Allah. Setelah itu ada muzakarah 6 sifat, kemudian dibuat tashkil, kemudian musyawarah untuk amalan hari berikutnya. Semua bersedia buat taklim rumah, insyaAllah. Yang belum buat taklim dengan 5 amal, kita pulang dari musyawarah ini buat 5 amal nanti. Dan di muhala-muhala kita fikirkan bagaimana rumah orang-orang Islam akan hidup taklim. Bukan rumah ahbab saja. Rumah ahbab langsung kita targetkan. Bawa muzakarah, silaturahmi. Bagaimana rumahnya yang belum hidup taklim supaya hidup taklim. Nah, rumah-rumah orang Islam bagaimana hidup taklim agama. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena ada pengajaran di rumah. Apa kata anaknya? Ya abatif alma tu'man. Wahai bapak, aku kerjakan apa yang diperintahkan kepada kamu. Apa rupanya perintah? Sembelih dia, hadirin. Dia pula target bapaknya. Kerjakan aja, Pak, apa yang diperintah kepada bapak. Hari ini karena tidak ada pengajaran di rumah, fungsi ibu sebagai madrasah pertama kepada anak tidak berjalan. Kalau cerita disembelih jauh lah, disuruh sholat pun payah, hadirin yang mulia. Disuruh sholat pun melawan. Tapi anak ini tahu dia mau disembelih. Orang tua kita mengatakan dalam perintah ini bukan hanya perintah kepada Ibrahim saja, tapi sekaligus perintah kepada Ismail juga. Perintah kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya, dan perintah kepada Ismail untuk siap disembelih oleh bapaknya. Nah, kesiapan ini karena ada didikan di rumah. Ya abatif alma tu'mar. Wahai bapak, kerjakan apa perintah yang diberikan kepada kamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin.
Mudah-mudahan kamu mendapati aku sebagai orang yang sabar. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, Ibrahim telah lulus dari perintah ini. Banyak ujian-ujian sebelumnya datang kepada Ibrahim. Panjang ceritanya hadirin. Melihat benda-benda langit yang besar, Ibrahim katakan ini Tuhan, tapi tenggelam, bukan Tuhan. Ujian meninggalkan anak istri, sebelumnya ujian dimasukkan ke dalam api. Semua lulus hadirin yang mulia. Tapi datang perintah yang begitu berat untuk mengorbankan anak hadirin yang mulia. Yang mana seorang bapak punya semangat yang baik kepada anaknya. Satu semangat, satu keinginan punya anak jadi kebanggaan orang tua. Itu pun Allah SWT minta untuk dikorbankan. Dan Ibrahim alaihissalam lulus juga dalam ujian ini. Sehingga Allah mengatakan inni ja'iluka linnasi imam. Sesungguhnya kami menjadikan kamu sebagai imam kepada seluruh manusia. Sehingga Ibrahim ini diakui semua orang. Orang Yahudi bilang Ibrahim orang Yahudi. Orang Nasrani bilang Ibrahim orang Nasrani. Maka Allah bantah di dalam Al-Quran. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Tidaklah orang Ibrahim itu orang Yahudi dan juga bukan pula orang Nasrani, tapi Ibrahim adalah orang Muslim yang lurus, hanif, karena dia lulus dalam ujian hadirin. Semangat yang baik kepada anak dikorbankan. Hadirin yang mulia, seperti mana Allah menguji para nabi, maka nabi kita Nabi Muhammad SAW juga menguji sahabatnya hadirin. Ada satu orang sahabat ini di antara lain begitu cinta kepada bapak. Semua orang sayang kepada bapak. Tapi sahabat ini cintanya begitu besar kepada bapaknya. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat ini, Nabi mengatakan kamu pulang, kamu penggal kepala bapak kamu dan bawa kepada. Kamu sembelih kepala bapak kamu dan kamu bawa kepada. Hadirin yang mulia, dalam riwayat dikatakan, begitu saja sahabat ini dengar perintah Nabi, langsung dia putar badannya, langsung lari hadirin yang mulia. Langsung lari sahabat ini. Beberapa langkah dia lari, dipanggil lagi sama Nabi. Nabi katakan, kamu mau kemana? Sahabat ini mengatakan, perintah engkau ya Rasulullah untuk menyembelih leher bapakku. Dia tidak tanya hadirin. Kalau sudah perintah Rasulullah, sahabat tidak tanya, ya Rasulullah kenapa leher bapakku disembelih? Memang waktu itu bapaknya belum masuk Islam. Tapi bapaknya ini tidak termasuk penentang Islam. Apa salahnya? Di mana kekeliruannya? Atau mungkin dia ada menyakiti kamu? Sahabat ini tidak tanya. Begitu dia dengar perintah daripada Nabi, langsung dia lari hadirin. Nabi tanya, untuk apa kamu? Mau kemana kamu pergi? Menyembelih leher bapakku ya Rasulullah. Aku akan bawa kepalanya kepada engkau. Nabi mengatakan, jangan. Aku dihantar Allah untuk menyambung silaturahmi, bukan untuk memutus tali silaturahmi. Aku menyuruh kamu hanya untuk menguji kamu. Dalam diri kamu, dalam hati kamu, lebih cinta kepadaku atau lebih cinta kepada bapak kamu. Dalam hadis dikatakan hadirin, tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada segala-galanya hadirin. Daripada istrinya, anaknya, orang tuanya, seluruh manusia, bahkan dirinya sendiri. Allah uji hadirin yang mulia. Makanya ulama mengatakan kalau datang perintah jangan tanya alasannya. Kalau sahabat ini hadirin yang mulia, bukan maksudnya dia mengingkari perintah, tapi untuk menenangkan dirinya.
supaya dia tahu apa alasan sebab Nabi perintahkan untuk menyembelih leher bapaknya. Tapi itu pun sahabat ini tidak bertanya. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan sahabat orang-orang yang taat, hadirin. Yang mana dengan ketaatan-ketaatan yang dibuat oleh para sahabat, sehingga mereka menjadi orang-orang yang layak untuk dipercaya, menjadi orang-orang kepercayaan Nabi. Ada satu orang sahabat Sa'ad radhiyallahu anhu daripada Bani Quraisyah. Ketika selesai peperangan, hadirin, satu kumpulan Bani Quraisyah yang begitu besar menjadi tawanan orang Islam. Maka Nabi dan sahabat bermusyawarah, apa yang akan kita buat untuk Bani Quraisyah? Saat ini dari Bani Quraisyah juga, cuma dia sudah masuk Islam. Maka hadirin, Nabi katakan kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, kamu yang buat keputusan untuk kaum kamu. Apapun keputusan kamu, maka kami terima. Hadirin, sebelumnya melalui Jibril, Allah Ta'ala telah kirim Jibril memberitahu kepada Nabi apa keputusan yang akan dibuat oleh Sa'ad. Maka kaumnya pun bergembira. Oh, Sa'ad yang akan buat keputusan. Dia itu kaum kita, dia itu orang kita. Pastilah dia akan buat keputusan yang memihak kepada kita. Dia akan buat keputusan yang baik kepada kita. Nabi serahkan Sa'ad radhiyallahu anhu untuk buat keputusan. Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, engkau ridho apapun keputusan yang aku buat? Nabi katakan, iya. Apapun keputusan yang engkau buat, aku ridho. Saat bertanya kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu ridho semua? Apapun keputusan yang aku buat, kamu ridho? Maka kaumnya dengan pemikiran, karena berasal dari kaumnya juga, mereka mengatakan, kami ridho wahai Sa'ad, apapun keputusan yang kamu buat. Hadirin yang mulia, Sa'ad radhiyallahu anhu buat keputusan untuk kaumnya. Siapapun anak muda, lelaki dewasa yang ada pada kaumnya, semuanya dibunuh, hadirin. Semuanya dibunuh. Untuk menjelaskan kepada setiap orang bahwasanya hubungan kita hanya hubungan kepada Allah dan Rasul. Bukan hubungan karena kekeluargaan, bukan hubungan karena kaum, bukan hubungan karena kesukuan. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, keputusan yang engkau buat, keputusan itu disukai oleh Allah dan Rasul.